Cilacap, Jawa Tengah ikuti gelar budaya. Para peserta menggunakan baju adat Jawa serta menaiki kereta kencana. Beginilah suasana kirap budaya yang dilaksanakan oleh ratusan warga di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Para peserta kirap ini menggunakan baju adat tradisional lengkap dengan ornamen lainnya. Gelar budaya ini dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah. Para peserta berjalan kaki serta ada pula yang menggunakan kereta kencana sejauh 2 km menuju lokasi acara. Kirap budaya ini disambut meriah oleh masyarakat sekitar. Acara kirap ini ditutup dengan pemotongan tumpeng dari warga untuk warga. Hadirkan video amatir dari warga pemirsa yang memang ini beredar di media sosial memperlihatkan ada seorang pelajar yang menjadi korban penganiayaan bersimpah darah di ruas jalan Kota Tual, Maluku. Korban diketahui berinisial AT berusia 14 tahun, siswa kelas 9 Madrasah Aliyah Negeri 1 Maluku Tenggara, Maluku. Meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Karel akibat mengalami luka diduga dianiaya oleh oknum anggota BRIMOB di Kompi 1 Batalion C, pelapor yang berinisial Bribda MS. Akibat insiden dari ini, keluarga korban bersama dengan warga setempat mendatangi markas BRIMOB untuk melakukan aksi protes terhadap perbuatan salah satu oknum anggota tersebut dengan membawa jenazah korban. Ya, kalau dilihat pemirsa, kedatangan dari Presiden ini selain disambut juga ya oleh siswa dan juga guru, namun juga tentunya dinantikan oleh warga di sekitar SMP 4 Kota Bekasi. Sudah ramai menunggu sejak pagi begitu ya. Jadi sebelum acara dimulai, Prabowo sempat meninjau sejumlah ruang kelas yang memang memiliki fasilitas smartboard nih. Pada saat menuju ke ruang kelas saja, Prabowo sudah disambut dengan banyaknya siswa dan juga warga yang nggak sabar ya, ingin melihat secara langsung sosok Presiden RI kita. Jadi selain itu, Presiden juga sempat berdialog dengan sejumlah guru, bahkan juga para murid ya dari sejumlah sekolah di Indonesia yang mengikuti acara peluncuran ini secara daring. Peluncuran program ini dilakukan bersama dengan Mendikdasmen Abdul Muti dan Menko PMK Pratikno, serta perwakilan murid dengan menekan tombol. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini masih dapat dikelola melalui kebijakan fiskal dan moneter yang ada. Secara year to date, rupiah tercatat melemah sekitar 3%. Angka tersebut dinilai masih dalam koridor aman dan belum memberikan dampak signifikan terhadap fundamental ekonomi nasional. Pemerintah menegaskan akan terus menjaga stabilitas ekonomi serta mengawal kepercayaan pasar dan investor di tengah dinamika global. Bahkan apa yang terjadi ketika kapital masuk ke sini besar, kenapa rupiahnya melemah? Coba tanya mereka deh, karena saya nggak bisa intervensi untuk kebijakan lain, tapi kan otoritas bank sentral. Mungkin kalau kebijakan dari Kemenq udah akses mungkin dampaknya pelemahan rupiah ini pada ekonomi dan apa ya antisipasinya untuk menjaga fundamental ekonomi, Pak? Karena walaupun melemah kan kalau dilihat dari persentase yang sedikit kan dibanding level sebelumnya, jadi harusnya sistem sudah terbiasa. Jadi kalau kita stabilitas ekonomi akan minimum. Nanti yang penting adalah gini, ketika fondasi ekonomi kita perbaiki terus, ekonomi aktif dalam media akan meningkat. Orang akan melihat tuh, kontrolnya bagus, investor akan balik ke sini termasuk investor asing. Presiden Prabowo menyelesaikan seluruh rangkaian agenda kunjungan kerjanya di Washington DC, Amerika Serikat. Salah satu agenda utama adalah pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berlangsung sekitar 30 menit. Pertemuan tersebut membahas hubungan perdagangan kedua negara termasuk perundingan tarif yang telah berlangsung cukup lama. Presiden menyebut perundingan akhirnya mencapai titik temu yang saling menguntungkan dan dilandasi semangat saling menghormati. Masalah perdagangan di antara kedua negara, ya, perundingan sudah cukup lama, akhirnya ketemu
saling menguntungkan, saling menghormati. Saya kira bagus, ya. Kemarin Indonesia jadi negara satu-satunya yang di pertemuan bilateral setelah BOP, Pak. Mungkin ada pembahasan lebih dalam setelah itu, Pak. Intinya itu kita kan termasuk yang mungkin paling lama ya berunding soal tarif itu perdagangan. Tapi baguslah hasilnya. Ya. Selama di Amerika Serikat, selain menghadiri KTT Dewan Perdamaian Gaza, Presiden juga bertemu dengan sejumlah pimpinan perusahaan investasi besar dunia. Para investor disebut menyampaikan ketertarikannya yang kuat terhadap Indonesia dan menilai iklim investasi serta prospek ekonomi nasional yang semakin positif. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Fatima Albar, TV One mengabarkan.